Hai kawan, jumpa lagi bersama kami dalam channel kesayangan kita semua. Video kali ini membahas tentang bagaimana masa kecil Anda mempengaruhi gaya Anda dalam mencintai. Meskipun kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti yang kita cita-citakan, tidak diragukan lagi bahwa masa kanak-kanak kita membentuk kita sampai batas tertentu. Bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap situasi yang berbeda dan cara kita mengekspresikan diri adalah pola perilaku yang terbentuk sejak usia muda. Ketika kita pertama kali mulai belajar bagaimana memahami lingkungan terdekat kita. Konselor pernikahan dan keluarga Dr. Milan dan Kay Yerkovich menemukan bahwa setiap orang memiliki gaya mencintai tertentu yang didasarkan pada pola asuh mereka. Gaya mencintai terdiri dari kecenderungan dan tendensi kita tentang bagaimana kita menanggapi pasangan romantis kita. Dengan memahami gaya kita dalam mencintai, kita dapat mempelajari bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan kita. Berikut ini adalah 5 gaya mencintai menurut Dr. Milan dan Kay Yerkovich. Pertama, tipe pemberi kesenangan. Tipe pemberi kesenangan seringkali adalah orang yang tumbuh di rumah yang orang tuanya terlalu protektif atau pemarah dan kritis. Sebagai anak-anak, tipe pemberi kesenangan melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi baik dan berperilaku terbaik agar tidak memancing respon negatif dari orang tuanya. Anak tipe pemberi kesenangan tidak mendapat kenyamanan. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu dan energi untuk memberikan kenyamanan kepada orang tua mereka yang reaktif. Tipe pemberi kesenangan ini merasa tidak nyaman dengan konflik dan menghadapi ketidaksepakatan dengan sering mengalah atau menebus hal itu dengan cepat. Mereka biasanya kesulitan mengatakan tidak. Dan karena ingin meminimalkan konflik, mereka mungkin tidak jujur dan berbohong untuk menghindari konfrontasi yang sulit. Saat anak-anak tipe pemberi kesenangan tumbuh menjadi orang dewasa, mereka belajar membaca suasana hati orang lain di sekitar mereka untuk memastikan mereka dapat membuat semua orang bahagia. Namun, ketika orang dengan tipe ini merasa stres atau percaya bahwa mereka terus-menerus mengecewakan seseorang, mereka dapat mengalami stres kronis dan melarikan diri dari hubungan. Tipe pemberi kesenangan seringkali berusaha terlalu keras untuk menjadi segalanya bagi semua orang walau itu tidak realistis. Dan alih-alih membentuk batasan yang sehat untuk diri mereka sendiri, mereka lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan orang lain. Agar orang-orang tipe pemberi kesenangan dapat memupuk hubungan yang stabil, maka mereka harus jujur tentang perasaan mereka sendiri daripada mencoba melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, tipe korban. Tipe korban sering tumbuh di rumah yang kacau. Tipe korban belajar untuk patuh demi bertahan hidup dengan cara kurang memperhatikan diri mereka sendiri agar mereka bisa tetap tidak mencolok. Untuk menghadapi orang tua mereka yang pemarah dan kejam, anak-anak tipe korban belajar pada usia yang sangat muda untuk bersembunyi dan tetap diam. Karena hadir sepenuhnya terasa menyakitkan bagi mereka, anak-anak tipe korban sering membangun dunia imajiner di kepala mereka untuk mengatasi bahaya yang mereka hadapi setiap hari. Tipe korban memiliki harga diri yang rendah dan biasanya berjuang dengan kecemasan dan depresi. Mereka mungkin akhirnya menikahi tipe pengontrol yang mencerminkan perilaku yang sama seperti orang tua mereka. Tipe korban belajar untuk mengatasi masalah
dengan bersifat mudah beradaptasi dan mengikuti arus. Mereka begitu terbiasa dengan kekacauan dalam situasi stres, sehingga ketika berada di situasi ketenangan, itu justru membuat mereka merasa tidak nyaman karena mereka mengantisipasi ledakan berikutnya. Agar para tipe korban bisa memupuk hubungan yang sehat dan stabil, mereka harus belajar mencintai diri sendiri dan membela diri mereka sendiri ketika diperlukan, alih-alih membiarkan pasangan mereka bertindak sesuka hati. Ketiga, tipe pengontrol. Tipe pengontrol biasanya tumbuh di rumah yang tidak memberi banyak perlindungan. Jadi, mereka belajar untuk tegar dan menjaga diri mereka sendiri. Mereka perlu merasa memegang kendali setiap saat agar kerentanan yang mereka alami di masa kanak-kanak tidak terungkap saat mereka dewasa. Orang dengan gaya cinta ini percaya bahwa mereka memegang kendali ketika mereka dapat menghindari perasaan negatif seperti ketakutan, penghinaan, dan ketidakberdayaan. Namun, tipe pengontrol tidak mengasosiasikan kemarahan sebagai kerentanan. Jadi, mereka menggunakannya sebagai senjata untuk tetap berkuasa. Tipe pengontrol memiliki kecenderungan kaku, tapi mungkin juga sporadis dan tidak dapat diprediksi. Mereka tidak suka keluar dari zona nyaman karena itu membuat mereka merasa lemah dan tidak terlindungi. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah sendiri dan suka menyelesaikan sesuatu dengan cara tertentu. Jika tidak, mereka akan marah. Agar tipe pengontrol dapat membentuk hubungan jangka panjang yang stabil, mereka perlu belajar bagaimana melepaskan, mempercayai orang lain, dan menahan amarah mereka. Keempat, tipe bunglon. Tipe bunglon sering tumbuh dengan orang tua yang tidak terduga. Sebagai anak-anak, tipe bunglon belajar bahwa kebutuhan mereka bukanlah prioritas utama orang tua mereka. Tanpa kasih sayang yang konsisten dari orang tua mereka, orang-orang tipe bunglon mengembangkan rasa takut yang mendalam tentang ditinggalkan. Tapi ketika orang tua mereka akhirnya merasa ingin memberikan waktu dan perhatian kepada mereka, tipe bunglon biasanya sudah terlalu marah dan lelah untuk menerimanya. Ketika tipe bunglon memasuki masa dewasa, mereka mencoba menemukan cinta yang konsisten yang telah hilang dari mereka saat kecil. Tipe bunglon memiliki kecenderungan untuk mengidealkan hubungan baru. Tapi begitu mereka merasa disakiti dan dikecewakan, mereka menjadi sedih dan ragu. Mereka sering merasa disalahpahami dan mengalami banyak konflik internal serta tekanan emosional dalam hubungan mereka. Mereka bisa sangat sensitif dan perseptif, yang memungkinkan mereka mendeteksi perubahan sekecil apapun pada orang lain. Dan mereka tahu ketika orang menarik diri. Agar para tipe bunglon dapat memupuk hubungan yang sehat dan stabil, mereka perlu belajar cara mengatur langkah mereka sendiri dan mengenal seseorang sebelum terlalu cepat berkomitmen serta terluka oleh harapan mereka sendiri. Kelima, tipe menghindar. Tipe menghindar sering tumbuh di rumah yang kurang kasih sayang, yang menghargai kebebasan dan kemandirian. Sebagai anak-anak, tipe menghindar belajar untuk mengurus diri sendiri mulai dari usia yang sangat muda. Mereka menahan perasaan serta kebutuhan mereka demi bisa mengatasi kecemasan mereka, karena hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada kenyamanan dari orang tua mereka. Tipe menghindar cenderung menyukai ruang mereka dan lebih mengandalkan logika serta keterasingan daripada emosi mereka. Mereka menjadi tidak nyaman ketika orang-orang di sekitar mereka mengalami perubahan suasana hati yang intens. Agar tipe menghindar bisa memupuk hubungan jangka panjang yang sehat, mereka perlu belajar bagaimana membuka diri dan mengekspresikan emosi mereka dengan jujur. Nah, gaya mencintai mana yang sama dengan gaya Anda? Silahkan bagikan pemikiran Anda dengan kami di kolom komentar bawah ya.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.